Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani, NPM 202207837, lokal 3B non-reguler, tempat tanggal lahir Awayan 17 Oktober 2002. Alamat rumah saya Desa Awayan, RT 4, nomor 34, Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Agama Islam, status saya belum menikah. Instagram @sri_mulyani_02. Email srimulyani@bs@gmail.com. Saya di sini akan menjelaskan tentang komputer sejauh yang saya tahu. Komputer adalah perangkat elektronik untuk memanipulasi informasi atau data dan juga mampu mengolah, mengambil, dan menyimpan data. Komputer didefinisikan sebagai seperangkat alat elektronik yang menghubungkan komponen satu dengan yang lainnya, sehingga menghasilkan informasi yang sebelumnya telah diolah terlebih dahulu. Komputer terdiri dari 3 elemen, yaitu hardware atau disebut dengan perangkat keras, software atau disebut perangkat lunak, dan brainware yaitu pengguna. Kata komputer pada awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmetika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Jadi asal mulanya pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmetika. Tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Kata komputer secara umum pernah dipergunakan untuk mendefinisikan orang yang melakukan perhitungan aritmetika dengan atau tanpa mesin pembantu. Menurut Bernhard Konke's Dictionary of Etymology, kata tersebut digunakan dalam bahasa Inggris pada tahun 1646 sebagai kata untuk orang yang menghitung. Kemudian, menjelang tahun 1897 juga digunakan sebagai alat hitung mekanis. Selama Perang Dunia Kedua, kata tersebut menunjuk kepada para pekerja wanita Amerika Serikat dan Inggris yang pekerjaannya menghitung jalan artileri perang dengan mesin hitung. Babbage mendesain salah satu mesin hitung pertama yang disebut mesin analitikal. Selain itu, berbagai alat mesin sederhana seperti slide rule juga sudah dapat dikatakan sebagai komputer. Prinsipnya, komputer memiliki 4 fungsi dasar, di antaranya data processing atau pengolahan data, data storage atau penyimpanan data, data movement atau pemindahan data, dan control atau pengendalian. Yang pertama, data processing. Komputer digunakan untuk pengolahan data sehingga dapat menghasilkan output berupa suatu informasi. Data yang diolah umumnya data berupa dokumen, teks, suara, kata, objek, video, gambar, dan grafik. Yang kedua, data storage. Komputer berfungsi untuk pengamanan dan pemakaian kembali data. Komputer dapat melakukan fungsi penyimpanan dan pengambilan data. Misalnya, ketika menggunakan MS Word, kita dapat melakukan penyimpanan ke dalam hard disk dan juga dapat mengambil kembali data tersebut. Ya, data movement. Komputer juga dapat melakukan pemindahan data dari satu komputer ke komputer yang lain atau alat-alat output lain. Yang keempat, kontrol.
Tombol CTRL atau kontrol bila digabungkan dengan tombol lain akan menghasilkan sebuah perintah. Tombol kontrol berfungsi untuk mempermudah dalam melakukan perintah pada aplikasi tertentu dalam sebuah pekerjaan. Ya, selanjutnya jenis-jenis komputer berdasarkan bentuk dan ukurannya. Komputer dapat dibedakan menjadi 7 jenis komputer. Adapun jenis-jenis komputer sebagai berikut. Yang pertama adalah komputer portable. Komputer ini mudah dibawa kemana saja, di mana penggunanya untuk keperluan penelitian di lapangan dan berpindah-pindah. Yang kedua, komputer desktop. Sesuai dengan namanya, komputer ini adalah komputer yang ada di atas meja. Komputer ini memiliki CPU yang terpisah dari monitor dan keyboard. Yang ketiga, komputer palm top. Komputer ini bentuknya kecil dan bisa digenggam. Tetapi, komputer jenis ini sudah sangat jarang ditemukan semenjak adanya smartphone. Yang keempat, komputer tower. Komputer yang bentuknya lebih besar dari komputer desktop dan biasanya digunakan di atas atau di samping meja. Yang kelima, komputer network. Jenis laptop namun ukurannya lebih tipis. Yang keenam, handbook atau subnetbook. Ini adalah jenis notebook yang ukurannya lebih kecil dari notebook pada umumnya. Umumnya, handbook memiliki prosesor dengan spesifikasi yang rendah. Yang ketujuh adalah komputer laptop. Jenis komputer yang dapat digunakan dan diletakkan di pangkuan penggunanya. Dan komputer laptop ini mudah dibawa kemana-mana. Demikian penjelasan komputer sejauh yang saya tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.